Ini ada kita belajar imunodefisiensi, bawaan dan dapatan. Imunodefisien itu berarti sistem imunnya terganggu gitu ya, sehingga tidak berfungsi dengan baik. Nah, artinya bawaan dan dapatan ini bedanya di ininya ya, sumbernya. Kalau bawaan itu berarti sejak dari lahir, berarti dari genetik, dia terlahir seperti itu. Nah, kalau dapatan itu artinya setelah dia dewasa atau besar, kemudian barulah mendapat dari imunodefisiensi. Nah, kondisi imunodefisiensi dapatan ini contoh terbaiknya itu adalah karena virus HIV ya. Jadi AIDS itu adalah kondisi imunodefisiensi dapatan. Coba ditulis kepanjangan AIDS itu apa? Coba dicek. Ya, tulis silakan kepanjangannya AIDS di chat, semua tulis. Ya, oke, udah pada masuk. Jadi kepanjangan AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi dari namanya kelihatan ya, acquired itu adalah dapatan, immunodefisiensi, kemudian sindrom. Oke, saya lanjutkan. Tujuan dari kuliah ini pertama akan saya bahas tentang konsep imunodefisiensi, kemudian mengetahui jenis utama penyakit imunodefisiensi primer, dan dapat menjelaskan karakteristik dan konsekuensi dari infeksi HIV. Nah, pendahuluan saya akan bahas di pendahuluan, nanti primer sekundernya, primer terutama ya. Untuk sekunder kita sekilas saja, akan kita bahas primer ini karena jarang ya kita di mata kuliah lain itu jarang dibahas, sehingga di imunologi ini kita bahas lebih cukup dalam. Nah, ini gambaran umum penyakit imunodefisiensi. Konsekuensi dari imunodefisiensi utamanya yaitu meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Ini masuk akal ya, karena imunnya lemah, defisien, sehingga sangat rentan terhadap infeksi. Dan juga dia rentan terhadap jenis kanker tertentu. Ya, kita tahu bahwa kanker itu merupakan benda asing ya. Jadi ketika imunodefisiensi lemah juga rentan terhadap penyakit kanker tertentu. Nah, imunodefisiensi juga dikaitkan dengan penyakit insiden autoimunitas. Jadi ini bukan suatu kebalikan ya, tapi memang orang-orang yang imunodefisien itu justru juga dikaitkan dengan peningkatan insidensi autoimunitas. Nah, defisiensi imun ini dapat terjadi akibat cacat pada perkembangan atau aktivasi limfosit, atau dari cacat pada mekanisme imunitas bawaan dan adaptif. Jadi banyak sekali ya yang terkait dengan perkembangan dan aktivasi limfosit. Ingat ya, limfosit itu ada B dan T, nah ini banyak yang terganggu di sini. Tapi juga ada yang karena bawaan. Nah, diklasifikasikan menjadi dua, ada bawaan atau dapatan. Nah, bawaan ini nama lainnya adalah imunodefisiensi primer atau kongenital bawaan. Kemudian untuk yang dapatan bisa sekunder atau acquired. Ini istilah-istilah ini jangan sampai bingung. Nah, untuk yang imunodefisiensi primer atau bawaan atau kongenital ini muncul saat kelahiran, hasil dari kelainan genetik ya ini ya, dalam satu atau lebih kromosom. Nah, untuk yang dapatan itu di kemudian hari, nah itu ya bisa karena infeksi, terutama yang contohnya infeksi HIV, kekurangan gizi, pengobatan yang menyebabkan fungsi tidak memadai, dan bentuk paling umum dari dapatan ini adalah AIDS ya. Ini beberapa contoh penyakit imunodefisiensi primer yang nanti akan dibahas oleh kalian. Maksudnya akan kita bahas bersama. Jadi nanti akan saya bagi menjadi 10 room. Kemudian
kelompok mendiskusikan dari penyakit-penyakit contoh imunodefisiensi primer. Ada apa aja? Pertama ada SCID. Ingat ya, kalian harus tahu contoh imunodefisiensi primer, contohnya SCID atau Severe Combined Immunodeficiency. Contoh lain misalnya ada defisiensi antibodi, yaitu adanya cacat pada perkembangan sel B dan aktivasinya, sehingga kalau sel B-nya terganggu, maka antibodinya pun produksinya terganggu. Kemudian aktivasi pada limfosit T dan juga pada fungsinya, kemudian cacat pada imunitas bawaan, atau gangguan multisistem. Nah, untuk fitur ini ada terkait dengan tadi ya B dan T gitu. Jadi mereka ada fitur yang cukup unik. Kalau untuk yang terhadap bakteri pada si sel B, terutama itu adalah bakteri piogenik. Misalnya bakteri menyebabkan otitis media, pneumonia, meningitis, osteomyelitis, bakteri dan virus usus dan beberapa parasit. Sedangkan untuk yang T, lihat ya, ingat pneumocystis jirovecii. Mungkin sudah sering dengar kemarin tuh ya. Kemudian ada banyak virus, Mycobacteria tidak khas, atipikal, dan fungi. Nah, pada si sel B, bagaimana kondisi imunoglobulinnya? Karena di sel B itu kan menghasilkan antibodi, ya, otomatis dia akan turun. Tapi untuk T, karena dia tidak mempengaruhi ke IG, sehingga dia normal atau mungkin turun. Nah, bagaimana reaksi delay type hypersensitivity? Untuk sel B, karena dia tidak terlibat langsung ke DTH, maka dia normal. Tapi untuk T, dia sangat terlibat sehingga dia turun. Morfologi jaringan limfoid, ini ada penurunan ya pada folikel dalam sel germinal. Untuk di sel T, dia biasanya normal. Tapi pada daerah zona sel T, dia bisa turun. Oke, ini ada banyak tahap ya. Dari kita tahu ya bahwa proses pembentukan sel B dan sel T itu seperti ini. Jadi untuk ke atas ini adalah si sel B, yang bawahnya adalah si sel T. Dari hematopoietic stem cell berkembang menjadi common lymphoid progenitor. Nah, akan menjadi pro-B, pro-T. Nah, pro-B menjadi pre, jadi pro-pre gitu ya. Itu ada proses di situ terjadi proses VDG recombination yang dikendalikan atau diatur oleh protein ini, gen-gen ini, RAC1, RAC2, Artemis. Kemudian untuk yang pro-T ke pre-T ada RAC1, RAC2, dan Artemis. Nah, dari pre-B, pre-T ke immature, atau ini menjadi sel T, CD8, CD4, T cell. Ini ada namanya checkpoint pre-BCR. Nah, itu dikenakan oleh BTK, Bruton Tyrosine Kinase. Nah, kalau yang ini CD3. Nah, dari immature B ke B, kemudian untuk CD4 menjadi sel T CD8+, sel T CD4 atau T helper. Ini ada gangguan pada ZAP70, TAP12, atau di MHC kelas 2. Nah, gangguan pada ini ya, gen-gen ini, nah ini kan yang mengatur, nah itu bisa menyebabkan imunodefisiensi. Nah, sekarang ke SCID. SCID ini adalah imunodefisiensi yang mempengaruhi imunitas humoral dan, lihat ya, dipelantari sel. Kita ingat ya bahwa imunitas adaptif itu kan bisa dua ya, imunitas di perantarai sel dan imunitas humoral. Nah, pada SCID ini karena ini ya dilihat tuh dari namanya severe combine, berarti adalah gabungan dan parah. Nah itu ya. Jadi bisa dikatakan untuk SCID ini orangnya itu tidak punya sistem imun gitu ya. Jadi dia sangat sangat lemah gitu karena sel B-nya nggak bekerja, sel T-nya pun tidak bekerja. Jadi mengakibatkan imunitas humoral atau imunitas di perantarai sel ini tidak bekerja. Ini ya defisiensi sel B dan T atau hanya sel T. Dalam kasus kedua, cacat dalam imunitas humoral adalah karena tidak adanya bantuan sel T. Kemudian anak-anak dengan SCID biasanya memiliki infeksi selama tahun pertama kehidupan, ya karena dia tidak bisa merespon patogen lingkungan yang ada.
Chediak-Higashi syndrome. Let's have a look at the introduction. Chediak-Higashi is an autosomal recessive phagocytic disease with a defect in a lysosomal transport protein that affects the synthesis or maintenance of secretory granule storage in various cells, such as lysosomes in leukocytes, azurophilic granules in neutrophils, dense bodies in platelets, etc. Etiology. Chediak-Higashi syndrome is caused due to mutation in the LIS gene, which is lysosomal trafficking regulator gene. Defect Baik, pada tadi video tersebut dijelaskan bahwa Chediak-Higashi syndrome ini terjadi karena adanya mutasi di LIST gen atau lysosomal trafficking regulator gene. Suaranya diaktifin ya, suara YouTube-nya. fusion between phagosome and lysosome. This is known as impaired bacteriolysis. Granules in these cells tend to fuse together, known as fusion defect, to become megagranules that do not function properly. Kemudian cacat yang pertama yaitu terjadi antara fagosom dan lisosom. Cacat berikut ini menyebabkan lisosom tidak dapat masuk ke fagosom sehingga tidak dapat membunuh bakteri. Kemudian cacat yang kedua adalah granul yang terdapat pada lisosom bergabung bersama menjadi megagranul, sehingga fungsi yang harusnya terjadi mengalami kegagalan dan tidak dapat berjalan dengan seharusnya. In addition, there is a defect in microtubule function in neutrophils and monocytes that prevents the fusion of lysosomes with phagosomes to produce phagolysosomes. This produces a bactericidal defect and there is increased susceptibility to Staphylococcus aureus infections. Kemudian cacat berikutnya yaitu ada pada microtubule function. Fungsi dari mikrotubul tersebut yaitu untuk membantu proses transfer dari lisosom untuk masuk ke dalam fagosom. Namun dikarenakan ada cacat dari mikrotubul sehingga lisosom tidak dapat masuk ke fagosom. Microtubule dysfunction also produces defects in chemotaxis, which is known as directed migration, which further exacerbates the susceptibility to infection. Bisa gambar yang sebelumnya. Ya, cacat dari mikrotubul itu menyebabkan cacat pula pada chemotaxis. Cacat berikut menyebabkan tidak dapatnya transfer direct migration, sehingga infeksi di tubuh tidak bisa atau bagian patogenesis tidak dapat disembuhkan secara langsung. Chemotaxis, which is known as directed migration, which further exacerbates the susceptibility to infection. Clinical features. Clinical features of Chediak-Higashi syndrome can be remembered by a mnemonic PLAIN, P-L-A-I-N, where P stands for progressive neurodegeneration, L for lymphohistiocytosis, A for albinism resulting from involvement of melanosomes, I for infections which are recurrent pyogenic infections, especially by staphylococci and streptococci,
N stands for neuropathy, which is peripheral neuropathy, which is caused by involvement of Schwann cells. Findings. Peripheral smear findings include dull bodies, damaged rough endoplasmic reticulum. This peripheral smear slide demonstrates Shediac-Higashi neutrophil with the arrow pointing towards it and lymphocytes with giant granules known as megagranules. Serological findings include pancytopenia and mild coagulation defects. Treatment. There is no definitive treatment for Shediac-Higashi syndrome. Symptomatic treatment for infections by antibiotics is advised. Bone marrow transplants early in the course of disease have been successful. Oke, cukup ya. Ya, bagus, videonya pas dan bisa menjelaskan. Oke, sekarang kelompok 3 untuk menunjuk kelompok berikutnya untuk presentasi. Iya, mungkin bisa dari kelompok 7, Pak. Ya, silakan. Jadi penyakit imunodefisiensi primer dari kelompok 7 itu selektif IgA defisiensi, di mana selektif IgA defisiensi ini ditandai dengan turunnya kadar IgA itu kurang dari 7 mg per ml, dengan kadar IgG dan IgM itu normal. Selektif IgA defisiensi ini paling umum, penyakit imunodefisiensi primer yang paling umum. Kemudian IgA itu sebagian besar kontribusi di sekresi dari mucosal surface, contohnya ada di air mata, kemudian air liur, kemudian kolostrum, genital, respiratori, dan sekresi yang di gastrointestinal. Ya, nah selanjutnya ini ada beberapa hal yang dapat menyebabkan defisiensi dari selektif IgA. Yang pertama ini ada faktor keturunan, kemudian ada mutasi pada gen TACI atau yang biasa kita kenal sebagai tumor necrosis faktor reseptor superfamily member 13B. Untuk kemudian penyebab selanjutnya ada delesi gen di MHC kelas 3, kemudian beberapa obat seperti phenytoin, sulfasalazine, dan depenisilamin juga dapat menyebabkan defisiensi dari selektif IgA. Jadi dipencet postnya itu ya, play-nya. Ya, untuk selanjutnya adalah gejala-gejala dari selektif IgA defisiensi. Jadi, untuk orang-orang yang mengidap selektif IgA defisiensi biasanya itu asimptomatik atau tidak memiliki gejala. Akan tetapi, mungkin beberapa orang itu bisa mengalami gangguan pada masalah respirasi atau gastrointestinalnya. Di antaranya itu ada infeksi sinopulmonari yang berulang, diare,
alergi seperti asma, associated nasal polyps. Terus selanjutnya juga beberapa pasien dengan selective IgA defisiensi itu bisa mengalami gangguan autoimun. Contohnya itu ada celiac disease, inflammatory bowel disease, SLE, dan chronic active hepatitis. Ya, baik. Selanjutnya itu diagnosis orang yang menderita selektif IgA defisiensi ini, serum IgA levelnya itu kurang dari 7 mg per desiliter. Sudah. Ya, oke, bagus. Videonya tanpa suara, tapi kalian bisa menjelaskan. Silakan menunjuk kelompok berikutnya. Izin bertanya, Pak, berarti ini nggak dilanjutkan ya, Pak? Masih ada Oh, udah selesai atau masih ada? masih ada treatment, Pak? Masih Oh, ada, yaudah, Pak. silakan. Lanjutkan, silakan. Untuk pengobatannya itu tidak ada pengobatan, jadi yang dilakukan yaitu manajemen gejala. Tujuan dari manajemen gejala itu untuk mencegah atau mengobati sedini mungkin gejala suatu penyakit. Dan juga efek samping timbulkan oleh pengobatannya. Jadi untuk infeksi yang berulang digunakan terapi antibiotik jangka panjang yaitu antibiotik profilaksis. Selanjutnya, manajemen yang perlu diperhatikan bagi pasien yang memiliki anti-IgA antibody jika menerima darah dari orang yang tidak memiliki anti-IgA antibody untuk mencegah adanya potensi reaksi anafilaksis. Terima kasih. Ya, silakan ditunjuk teman kelompok berikutnya. Mungkin dari kelompok 7, kami kelompok 5, Pak. Ya, silakan kelompok 5. Page 207. What is the defect in hyper-IgM syndrome? In hyper-IgM syndrome, there is a defective CD40 ligand on helper T cells. When CD40 ligand is defective, you are not able to complete that second signal of B cell activation and class switching, therefore no class switch occurs. Describe the clinical presentation seen with hyper-IgM syndrome. In hyper-IgM syndrome, you often see patients with severe pyogenic infections early in life. What lab findings are seen with hyper-IgM syndrome? In hyper-IgM syndrome, as the name suggests, there is going to be an increase in the level of IgM, but there is going to be a decrease in immunoglobulin G, immunoglobulin A, and immunoglobulin E. Basically, what ends up happening in this condition is that B cells will keep making IgM antibodies, and the reason for this is because they can't class switch, and therefore they cannot make any other antibodies, so there's going to be an overproduction in IgM, but an underproduction in all the other antibodies. For more information. Ya, jadi hyper IgM syndrome itu sendiri itu merupakan suatu penyakit imunodefisiensi yang ditandai dengan adanya produksi dari IgM yang berlebih dan pengurangan produksi dari imunoglobulin lainnya seperti IgG, IgA, ataupun IgE. Kenapa hal ini dapat terjadi? Jadi adanya hyperproduksi IgM dan pengurangan dari imunoglobulin ini dapat terjadi karena adanya ketidakmampuan untuk dari T sel untuk mengaktifasi si sel B. Nah, kenapa ini tidak mampu mengaktifasi sel B? Karena terjadi mutasi ataupun
adanya kelainan gen pada CD40 ligannya pada T helper cell yang akan mengakibatkan dari ekspresi atau aktivasi dari sel B ini akan terhambat sehingga akan menghambat adanya aktivasi sel B, dan sebagai akibatnya proses isotype atau maturasi dari sel B ini akan terganggu sehingga akan terjadi overproduksi IgM dan pengurangan ataupun isotype atau switching dari IgN ke IgE itu akan terganggu. Biasanya ini terjadi pada 70% individu yang mengalami ini, itu terdapat mutasi pada CD40 ligannya itu pada lokasi XG26. Untuk intervensi pasien penyakit lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin silakan Atika Setia. Ya, izin menambahkan untuk penyakit ini karena ada rendahnya opsinasi dari antibodi IgE, ini menyebabkan pasien dapat terinfeksi pyogenik berulang. Lalu adanya mutasi CD40 ligan itu membuat pasien rentan terhadap pneumonia karena aktivasi makrofag harus dimediasi oleh CD40 ligan. Lalu antibodi IgM yang tadi berlebih dapat bereaksi dengan sel darah, dapat menimbulkan anemia hemolitik, autoimun, trombositopenia, dan neutropenia. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Ya, silakan menunjuk ke kelompok berikutnya. Boleh kelompok 1, Pak. Silakan. The name DiGeorge syndrome isn't the most descriptive name, which is why it's also often referred to as 22q11.2 deletion syndrome, which is actually pretty descriptive, and describes a condition in which a small portion of chromosome 22 is deleted, which causes a bunch of developmental abnormalities and complications. Alright, so our chromosomes are composed of genes, right? Which are essentially instructions for everything from development to day-to-day survival. And these genes are spread out across 23 pairs of chromosomes. 22q11.2 is like an address, so 22 stands for chromosome 22, with Q designating the long arm of the chromosome, and then it's on region 1, band 1, and subband 2. This portion of DNA, 22q11.2, spans about 30 genes and 1.5 to 3 million base pairs, which classifies it as a microdeletion, since it's less than 5 million base pairs. Even though this region is relatively small, it encodes for some really important genes, one of which is the TBX1 gene, which is thought to play a big role in the disease. The TBX1 gene is involved in normal development of the pharyngeal pouches, specifically pouch 3 and 4, which are fetal structures that develop into parts of the head and the neck. The third pharyngeal pouch goes on to develop into the thymus and the inferior parathyroid gland. The fourth pouch goes on to develop into the superior parathyroid gland. DiGeorge syndrome atau 22q11.2 deletion adalah kondisi di mana kromosom 22, nomor 22 terdelesi yang menyebabkan perkembangan abnormalitas dan komplikasi. Region 22q11.2 ini berperan dalam sekresi gen TBX1 yang penting pada perkembangan pharyngeal pouch, terutama nomor 3 dan 4. Untuk nomor 3 itu untuk perkembangan timus dan kelenjar paratiroid inferior. Untuk nomor 4 itu perkembangan kelenjar paratiroid superior. Delesi kromosom 22 dan tidak adanya gen TBX1 akan menyebabkan timus dan kelenjar paratiroid berkembang lambat sehingga menyebabkan hipoplasia. So, with a 22q11.2 deletion and therefore no TBX gene, the thymus and parathyroid gland both end up underdeveloped, called hypoplasia. T lymphocytes, or T cells, are immune cells that are super important for the adaptive immune response.
and are produced in the bone marrow but mature in the thymus. If someone has thymic hypoplasia and thymic dysfunction, the T cells don't mature, and so these people often have a deficiency in mature T cells. It turns out, though, that most people with DiGeorge syndrome have mild to moderate thymic dysfunction, called partial DiGeorge syndrome, which means that the immunodeficiency isn't life-threatening. Complete DiGeorge syndrome, though, where thymic dysfunction is severe, can be fatal within the first year of life due to a severely compromised immune system. Iya, jadi limfosit T tadi diproduksi di bone marrow. Kemudian pematangan ada di timus. Pada pasien dengan DiGeorge syndrome mengalami hipoplasia timus sehingga sel T tidak mengalami pematangan dan mengalami defisiensi sel T. Disfungsi timus ini dibagi menjadi dua, yaitu parsial dan komplit. Pada yang parsial gejalanya itu mild to moderate sehingga tidak mengancam nyawa. Kemudian pada yang komplit gejalanya itu severe sehingga fatal dan sistem kekebalan sangat terganggu. Now, let's talk about the parathyroid glands, the other major organ that's affected in DiGeorge syndrome. The parathyroid gland secretes parathyroid hormone, which helps increase the level of calcium ions in the blood. Parathyroid hypoplasia leads to low levels of parathyroid hormone, which causes low levels of calcium ions in the blood, called hypocalcemia. Iya, untuk kelenjar paratiroid ini kan fungsinya untuk mensekresikan dari hormon paratiroid untuk meningkatkan kadar kalsium. Tetapi karena pada DiGeorge syndrome ini pasien mengalami hipoplasia sehingga menyebabkan sekresi PTH itu rendah sehingga kalsium juga berkadar rendah atau keadaannya disebut dengan hipokalsemia. In addition to affecting the thymus and parathyroid glands and causing hypoplasia, the 22q11.2 region encodes genes that can also affect other organs and tissues. Individuals with 22q11.2 deletion syndrome commonly have congenital heart defects, in particular truncus arteriosus and tetralogy of Fallot, as well as facial abnormalities like a cleft palate and a characteristic facies, which means that they have features that might be normal individually, like a long face, small teeth, or a broad nose, but taken together, these and many other features become the characteristic facies of DiGeorge syndrome. Patients might have other characteristic physical findings, as well as higher rates of behavioral and mental health conditions like schizophrenia. Ya, selanjutnya DiGeorge syndrome itu juga dapat mempengaruhi organ dan jaringan lain, seperti kelainan jantung bawaan, contohnya seperti truncus arteriosus. Truncus arteriosus itu adalah cacat lahir yang langka, jadi hanya ada satu arteri besar yang meninggalkan jantung. Selain itu juga ada tetralogy Fallot, itu bisa menyebabkan darah kekurangan oksigen yang mengalir keluar dari jantung dan ke seluruh tubuh. Nah, selain itu juga mempengaruhi kelainan wajah seperti langit-langit mulut, sumbing, dan wajah yang kulit panjang, gigi yang kecil atau hidung yang lebar. Yang terakhir juga dapat mempengaruhi kondisi perilaku dan kesehatan mental seperti skizofrenia. Diagnosis of DiGeorge syndrome can be difficult, but genetic testing can be done if DiGeorge syndrome is suspected, and certain blood tests looking at T cell numbers and function, calcium and parathyroid hormone can also be helpful. Because the syndrome is due to a genetic deletion, there's no known cure, though many of the symptoms can be treated or managed. For example, infections due to underlying immunodeficiency might be treated with antibiotics, and hypocalcemia can be managed with vitamin D and calcium supplements. Surgery might be required for more severe cases, though, like a thymus transplant for complete DiGeorge syndrome or heart surgery for children with congenital heart defects. Selanjutnya yaitu untuk diagnosis dari DiGeorge syndrome. Jadi bisa melakukan pengujian genetik kalau misal udah disuspek sindrom DiGeorge. Bisa juga dengan tes darah untuk jumlah dan fungsi sel T, kalsium, dan juga hormon paratiroid. Nah, untuk pengobatannya ini sampai sini belum ada pengobatannya, tetapi dapat mengobati gejalanya. Seperti infeksi karena imunodefisiensi itu bisa diberikan antibiotik, terus juga untuk hipokalsemia itu bisa diberikan vitamin D dan juga suplemen kalsium. Nah, untuk surgery atau pembedahan ini bisa
dilakukan untuk kasus yang parah seperti transplantasi timus untuk jenis complete syndrome Deschores, atau juga bisa melakukan operasi jantung untuk anak-anak dengan cacat jantung bawaan. All right, as a quick recap, DiGeorge syndrome, or 22q11.2 deletion syndrome, is a genetic condition where the q11.2 portion of DNA on chromosome 22 is deleted, which can cause developmental issues like thymic and parathyroid hypoplasia, congenital heart defects, facial abnormalities, mental health conditions, and others. Ya, jadi kesimpulannya dari video yang telah ditayangkan itu sindrom DiGeorge atau deletion syndrome 22q11.2 itu merupakan kondisi genetik di mana bagian Q11.2 itu DNA pada kromosom 22 itu dihapus, sehingga dapat menyebabkan beberapa masalah perkembangan seperti hipoplasia timus, paratiroid, cacat jantung bawaan, kelainan wajah, kondisi mental, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya menunjuk kelompok 6. Terima kasih. Ya, langsung saja. Oke, selanjutnya di sini untuk yang common variable immunodeficiency, pada bagian ini kan kita akan membahas tentang common variable immunodeficiency atau CVID. Nah, di sini merupakan gangguan heterogenesi yang melibatkan disfungsi imun sel B dan sel T. Yang mana untuk sel dendritik dari karakteristik ini, defek imunologisnya itu ketidakmampuan sel B untuk berdefisiensi menjadi plasma sel yang mampu mensekresikan semua jenis imunoglobulin. Nah, terus CVID ini bukanlah penyakit tunggal, melainkan kumpulan sindrom hipogama yang globulinemianya itu yang dihasilkan dari banyak cacat genetik. Terus dalam subset kecil pasien, cacat molekuler spesifik telah diidentifikasikan meskipun dalam kebanyakan kasus penyebab ini belum diketahui. Unknown. CVID is defined by the following: age-specific reduction in serum concentrations of immunoglobulin G in combination with low levels of immunoglobulin A and/or immunoglobulin M, the presence of B cells, poor or absent response to immunizations, and an absence of any other defined immunodeficiency state to immunizations, and an absence. Ya, terus di sini untuk definition atau definisinya itu dari CVID ini didefinisikan sebagai penurunan spesifik usia. Di sini berikut dalam konsentrasi serum imunoglobulin seperti yang tertera di gambar dalam kombinasi dengan tingkat rendah pada imunoglobulin A dan atau imunoglobulin B. Terus untuk presensi dari sel B, lalu ada respon yang buruk atau tidak ada terhadap imunisasi. Kemudian yang keempat, absence of any other, dan tidak ada keadaan imunodefisiensi lainnya yang didefinisikan. Of any other defined immunodeficiency state. Common variable immunodeficiency is estimated to affect as many as 1 in 25,000 individuals. There is some evidence of higher prevalence among individuals of Northern European descent. CVID is sometimes diagnosed in childhood, but more typically after puberty. CVID is sometimes. Oke, selanjutnya untuk epidemiologinya ini pada CVID ini
variabel umum untuk imunodefisiensinya adalah diperkirakan mempengaruhi sebanyak 1 dari 25.000 orang. Terus ada beberapa bukti prevalensi yang lebih tinggi antara individu-individu dari keturunan Eropa. Lalu untuk CVID ini kadang-kadang didiagnosis pada masa kanak-kanak, tetapi lebih sering pada masa pubertas. Diagnosed in childhood, but more typically after puberty. B cells are phenotypically normal, but are unable to differentiate into immunoglobulin-producing cells, resulting in low immunoglobulins of all classes. Nah, ya selanjutnya ada etiologi atau penyebab. Jadi nanti si sel banyak ini secara fenotip itu dia normal, tetapi tidak dapat berdiferensiasi menjadi sel penghasil imunoglobulin. Hingga nanti jumlah imunoglobulin baik itu A maupun imunoglobulin G dan M di dalam tubuh menjadi rendah. Untuk langkah-langkahnya, nanti terjadi mutasi pada si mature B cell. Jadi nanti si plasma cell maupun si memory B cell-nya itu tidak bisa terbentuk. Seperti itu. The following are clinical manifestations of CVID. Infections at 94%. Hematologic or organ-specific autoimmunity at 29%. Chronic lung disease at 29%. Bronchiectasis at 11%. Gastrointestinal inflammatory disease at 15%. Malabsorption at 6%. Granulomatous disease at 10%. Liver disease or hepatitis at 9%. Lymphoma at 8%. Nah, kemudian untuk manifestasi klinis yang diikuti oleh CVID ini, yang pertama ada infeksi, itu sekitar 94%, kemudian hematologi atau autoimunitas spesifik organ, itu sekitar 29%, kemudian ada penyakit paru kronis, itu 29%, kemudian ada bronkiektasis, itu 11%, kemudian ada GI inflammatory disease itu 15% dan malabsorpsi dia itu 6%. Kemudian ada penyakit granulomatosis itu sebanyak 10%, kemudian ada penyakit hati atau hepatitis sebanyak 9% dan limfopa sebanyak 8%. Physical examination of patients with common variable immunodeficiency may be normal, or may be signs and symptoms. Mungkin kelompok 2 kan, Pak? Ya, silakan. Wiskott-Aldrich syndrome. An X-linked defect occurs in Wiskott-Aldrich syndrome protein, also known as WASP, causing cellular defects in the actin cytoskeleton. This affects Ya baik, jadi Wiskott-Aldrich syndrome di sini adalah kelainan genetik imunodefisiensi pada X-link yang terutama terjadi pada gen WASP atau Wiskott-Aldrich syndrome protein, yang mana nantinya akan menyebabkan defek seluler pada aktin sitoskeleton. This affects all hematopoietic cells, especially platelets and T cells. T cells lose the ability to stimulate B cells in response to capsular polysaccharides present on some bacteria. Without treatment, most patients do not live beyond adolescence. Ya, jadi defek seluler pada aktin sitoskeleton ini menyebabkan
semua sel hematopoietik, terutama trombosit dan sel T itu terpengaruh. Kemudian sel T-nya itu akan kehilangan kemampuan untuk merangsang sel B sebagai respon terhadap polisakarida kapsuler yang ada pada bakteri. Kemudian karena tidak adanya pengobatan, sebagian besar pasien ini tidak hidup setelah masa remaja. Presentation. Pyogenic infections, bleeding diathesis, and eczema. Affected individuals also have an increased incidence of autoimmune disorders and lymphoma. Untuk sindrom Wiskott-Aldrich sendiri ini ditandai oleh berbagai infeksi, yaitu ada pyogenic infection, bleeding diathesis, dan eczema. Individu-individu yang terkena sindrom ini juga bisa memiliki insiden gangguan peningkatan autoimun dan juga limfoma. Lymphoma. Diagnosis: low to normal levels of IgG and IgM with elevated levels of IgE and IgA. Abnormally small platelets on peripheral smear. Treatment is bone marrow. Wiskott-Aldrich syndrome ini biasanya ditandai dengan kadar IgG dan IgM yang rendah dan naiknya kadar IgA dan IgA. Lalu abnormalitas platelet yang kecil di peripheral smear yang nantinya akan menyebabkan trombositopenia. Treatment is bone marrow transplantation. Wiskott-Aldrich syndrome, the mnemonic is water. Wiskott-Aldrich, thrombocytopenic purpura, eczema, recurrent infections. Recurrent. Oke, cukup, silakan. Oke. Sebelumnya tadi untuk treatmentnya dari sindrom Wiskott-Aldrich itu pakai transvalasi sumsum tulang. Terus untuk mempermudah dalam mengingat bisa menggunakan singkatan Water yang kepanjangannya W untuk Wiskott, A untuk Aldrich, TER, T untuk trombositopenia purpura, E untuk eczema, dan R untuk infeksi itu untuk gejala-gejala manifestasi klinis dari sindrom tersebut. Ya, oke, cukup ya.